Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum dzunubakum yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Sadaqallahul azim. Dalam surat Al-A'raf ayat 99 Allah berfirman, jadilah engkau seorang pemaaf dan suruhlah manusia berbuat kebaikan dan abaikanlah orang-orang yang jahil itu. Sedangkan dalam surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah olehmu perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki segala amalanmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia mendapat kemenangan dengan kemenangan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dan anak-anak kami jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah berakhir. Telah kita tinggalkan. Dan tentu yang kita harapkan adalah dia atau Ramadan itu meninggalkan kesan dan pesan agar kita senantiasa meningkatkan kualitas ubudiyah kita kepada Allah dan juga meningkatkan kualitas pergaulan kita dengan sesama manusia. Inilah yang diharapkan. Untuk itu ada Syawal. Syawal itu artinya peningkatan. Jadi bulan Syawal adalah bulan peningkatan. Kenapa ada bulan Syawal peningkatan itu? Karena kita telah latihan di bulan Ramadan. Ibarat ini kita bandingkan orang yang baru selesai latihan baris berbaris, dia akan tangkas dan terampil dalam melakukan baris berbaris itu. Begitu juga orang yang mengikuti penataran di suatu jurusan tertentu, diharapkan dia lulus dan makin terampil dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan
yang ditekuninya sehari-hari. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, surat Al-A'raf ayat 99 tadi memesankan kepada kita bersama untuk menjadi orang pemaaf, khuzil afwa. Walaupun ayat ini ditujukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu juga untuk kita bersama. Karena Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu untukmu, hai umat Islam, ada suri tauladan yang baik. Maka Allah memerintahkan kepada Rasulnya sekaligus juga sebenarnya untuk kita contoh khuzil afwa. Hendaklah engkau menjadi seorang pemaaf. Dan itu merupakan bagian daripada tanda-tanda orang yang bertakwa. Sebab sebagian daripada tanda-tanda orang yang bertakwa itu wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Orang-orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan emosi, mengendalikan marah, pada waktu yang sama juga mau memaafkan kesalahan orang lain. Dan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain, beban mentalnya ringan atau hilang sama sekali, dan dia akan merasakan kebahagiaan karena tidak ada tekanan-tekanan mental. Itu yang pertama, khuzil afwa. Jadilah engkau seorang pemaaf. Wa'mur bil 'urf. Suruhlah manusia, suruhlah orang berbuat kebaikan. Kalau menurut usul fikih itu, kalau memerintahkan sesuatu berarti juga melarang lawannya. Kalau diperintahkan untuk berbuat baik berarti juga dilarang untuk berbuat tidak baik. Inilah yang dimaksud dengan al-amru bisyai' nahyun an diddihi. Itu kaidah usulnya. Perintah untuk melakukan sesuatu berarti juga larangan untuk mengerjakan lawannya. Perintah untuk berbuat baik berarti juga larangan untuk berbuat yang tidak baik. Inilah yang maksud dengan wa'mur bil ma'ruf wanhauna 'anil munkar, itu wanha 'anil munkar. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang ketiga, wa'rid 'anil jahilin. Wa'rid 'anil jahilin. Jangan hiraukan orang-orang yang bodoh. Sebab kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kalau kita ingin maju, mendambakan kemajuan, itu akan ada saja hal-hal yang menghalangi kemajuan itu. Ada saja orang-orang yang menghalangi, yang tidak senang dengan kemajuan. Oleh sebab itu kata Allah Subhanahu wa taala, wa'rid 'anil jahilin. Jangan pedulikan faktor-faktor ataupun orang-orang yang menghalangi kemajuan, yang menghalangi ketaatan kita, yang menghalangi kualitas ibadah kita, yang menghalangi kualitas pergaulan kita. Abaikan saja. Ini surat Al-A'raf ayat 99. Lalu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam surat Al-Ahzab ayat 70 itu dihimbau kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah.
Aplikasikanlah ketakwaan itu dalam hidupmu. Kemudian yang kedua, waqulu qaulan sadida. Ucapkanlah olehmu perkataan yang benar. Ucapkanlah olehmu perkataan yang benar, berarti jangan ucapkan perkataan yang dusta. Jangan sampaikan berita-berita hoax, tapi sampaikanlah yang benar. Wa qulu qaulan sadida. Itu semua kaum muslimin dan muslimat telah kita latih sebenarnya di Ramadan yang lalu. Bahwa ucapan-ucapan kita adalah ucapan yang benar. Pekerjaan kita ada pekerjaan yang betul. Dua ini perintah Allah dalam surat Al-Ahzab itu ayat 70 itu, ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Dihimbaukan kepada kita orang-orang yang beriman. Bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Apa hasil daripada itu kaum muslimin dan muslimat? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalmu, akan memperbaiki kualitas amalmu. Ini yang kita maksud dengan peningkatan itu, al-irtifa, peningkatan. Segala amal kita akan baik, dipandu, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga mengampuni dosa-dosamu. Jadi amal kita akan menjadi amal yang baik, yang bermanfaat. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir ditutup oleh Allah dalam ayat 71, wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Inilah implementasi daripada ketakwaan itu. Taat kepada Allah dan Rasulnya, baik hal-hal yang berhubungan dengan perintahnya ataupun yang berkaitan dengan larangannya. Maka orang yang taat, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fauzan azima. Sungguh dia memperoleh kemenangan yang besar. Apa itu kemenangan yang besar? As-sa'adah fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Insya Allah itu akan didapati oleh orang-orang yang meningkatkan keimanan, menjadi ketakwaan, dan mengucapkan perkataan yang benar karena dibimbing oleh Allah Rabbul Alamin. Lebih dan kurang banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La